Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo, sebagai tim pengampu dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Teman-teman, di pertemuan ini, pertemuan ketiga, kalian akan mendapatkan materi terkait dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, khususnya terkait dengan penerapan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Bagaimana materinya? Yuk kita masuk ke dalam materinya saja. Ya, teman-teman, di pertemuan ketiga kali ini kita akan mulai masuk ke dalam hal teknis, yaitu membahas terkait dengan kaidah kebahasaan, yaitu yang bersumber dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, untuk di sesi pertama ini atau part pertama, kita akan membahas terkait dengan kaidah penggunaan huruf, yaitu kapital, miring, dan tebal. Oke, sebelumnya, sebagai awalan, saya tidak ragu dan tidak sungkan untuk selalu mengingatkan teman-teman. Jika ada kebingungan, keraguan, kegelisahan, kegundahan, kegalauan, intinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan materi ini, silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada dalam YouTube di bawah ini ya. Atau jika kalian ingin menuliskan di forum diskusi Vkelas, silakan ya. Jangan segan, tuliskan komentar Anda, pertanyaan Anda, pendapat Anda. Terima kasih. Ya, kita mulai masuk ke dalam materinya. Karena ini berkaitan dengan hal teknis, maka saya mengingatkan teman-teman untuk membaca, mengunduh, menggunakan ya. Pertama adalah terkait dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah KBBI. KBBI ini bisa kalian unduh di aplikasi Play Store atau App Store. Jadi nanti teman-teman amat sangat menggunakan ini ketika dalam pelaksanaan entah itu kuis, tugas, atau lainnya. Dan karena terkait dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, hal yang teknis sekali, maka nanti teman-teman akan lebih banyak menggunakan gawai itu laptop, handphone, sejenisnya, tablet mungkin. Nah, dan jangan lupa sering-sering belajar karena akan banyak pelatihan teknis soalnya praktik. Oke, kita mulai masuk ke dalam materinya. Pengantar melalui Vkelas, video ini latihan nanti akan ada, evaluasi seperti itu teman-teman ya. Terkait dengan kaidah penggunaan huruf, kita akan mempelajari 3 hal: kapital, miring, tebal. Nanti akan ada beberapa tambahan, tapi nanti kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama terkait dengan huruf. Huruf itu kalau misalkan merujuk kepada KBBI, ini KBBI daring, teman-teman bisa cek. Huruf itu adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa aksara, seperti itu. Sementara penjelasan lain terkait dengan huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya dibilang sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Seperti ini. Ini dari KBBI daring. Sementara huruf kecil adalah yang digunakan untuk menulis kata-kata. Bagaimana dengan huruf miring? KBBI menjelaskan adalah huruf yang letaknya miring, tetapi tidak menyerupai tulisan tangan seperti pada kursif, cetak miring ya, italik. Huruf tebal, dicetak tebal atau berat. Seperti itu. Itu penjelasan dari KBBI. Ya, kita mulai di huruf, kaidah penggunaan huruf. Nah, nanti teman-teman akan disediakan beberapa tautan terkait dengan materi. Silahkan di PowerPoint itu kalian klik saja. Siap. Ini akan merujuk kepada alamat ini. Ya, ini akan menuju alamat ini. Yang dituju adalah Puebi daring. Nah, ini adalah yang pertama, huruf kapital. Ada beberapa kaidah, banyak sekali kaidah. Yang pertama, kapital dipakai sebagai pertama awal kalimat. Kalian tahu awal kalimat kapital? Yes. Yang kedua adalah terkait dengan nama orang, nama kalian, nama pribadi kalian. Nama saya Heru Prasetyo, ditulis kapital di awalnya. Kecuali nama jenis ikan mujair tidak perlu kapital. Kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Bin itu tidak usah ditulis kapital, fun tidak usah ditulis kapital.
Di POEBI 2015 menambahkan penjelasan termasuk julukan, misalnya Jenderal Kancil dan Dewa Pedang. Seperti itu. Lalu F3-nya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, karena dia adalah kalimat ya. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama dan lain-lain. Ini ada nama, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Ada sultan, raja, misalkan seperti itu, atau pangeran siapa gitu. Tulisnya kapital. Lalu yang 5, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Yang mulia, sultan, kiai, dokter, prof, jenderal, karena dipakai sebagai sapaan. Yang keenam, dipakai sebagai unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti 6 orang. Wakil presiden ada Malik, presiden Jokowi, seperti itu. Gubernur Papua Barat, karena diikuti nama orang. 7, dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa. Bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Seperti itu. Tapi kalau nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kalimat kapital. Seperti peng-Indonesiaan, ke-Inggris-Inggrisan, ke-Jawa-Jawaan, itu tidak tulis kapital. 8. Kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Hijriah, Masehi, Agustus, nah ini tulis kapital semua. 8B, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Konferensi Asia Afrika, konferensi meja bundar, seperti itu. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalkan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Tidak ya, karena yang dijelaskan bukan proklamasi kemerdekaan, tapi sosok Soekarno-Hatta yang memproklamasikan. 9. Huruf pertama nama geografi. Pulau Miangas, Jawa Barat, Bukit Barisan, Gunung Merapi, seperti itu. Selat Sunda, Terusan Suez. Sementara yang tidak bukan nama diri tidak usah ditulis kapital. Berlayar ke Teluk, menyeberangi selat, mandi di sungai, seperti itu. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Jeruk Bali. Bali di sini bukan merujuk pada pulau atau geografi, tapi ini nama jenis jeruk. Kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Seperti itu. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Macam-macam gula, gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren. Jadi jenisnya itu dibikin cetak miring. Gula Jawa, gula pasir, gula tebu. Kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring. Nah itu kan. Yang bukan nama jenis, batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja, dan batik Madura. Bukan nama jenis, ditulis kapital. Tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Tarian Sulawesi Selatan, bukan nama jenis. Oke. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang. Republik Indonesia, MPR, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, itu kapital semua. Huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, dan sejenisnya ya. Lalu catatannya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk kata ulang, dalam judul buku. Asas-asas kapital. Pokoknya inti kalau judul buku ditulis kapital. Huruf kapital yang ke-12 dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Seperti SH, SS, MA, SSI, ya, SPD, ya. Lalu yang ke-13 dipakai sebagai penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Bapak berangkat, kapan bapak berangkat? Silakan duduk dik. Nah ini ditulis kapital. Oke, itu terkait dengan kapital. Bagaimana dengan miring? Kalian tinggal klik saja materinya. Ini karena ini online maka dia langsung merujuk. Huruf miring ada beberapa kaidah nih. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku. Nih, jadi judul buku harus tulis miring. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf terakhir huruf kata abad adalah D. D-nya di kapital untuk menegaskan.
Dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah. Pesije ini untuk istilah bahasa daerah. Ini nama Latin, bahasa asing. Ini juga bahasa asing, ini juga bahasa asing, bahasa Sanskerta ya. Tulis kapital miring seperti itu. Oke, sementara huruf tebal ada digunakan menegaskan bagian tulis yang sudah tulis miring. Jadi kalau dari miringin dia akan ditebalkan seperti itu. Yang berikutnya untuk menegaskan bagian karangan, sub-sub judul dia akan tulis cetak tebal seperti itu teman-teman. Lalu ada lagi di sini yang banyak, ada huruf diftom, konsonan, vokal dan abjad. Nanti teman-teman silahkan dibaca saja ya. Oke, kita mulai coba belajar. Oke, ini contohnya. Ibu menyuruhku untuk membeli jeruk Bali dan gula Jawa di pasar Sirek. Bagaimana cara penulisannya? Oke, seperti ini. Ibu tulis kapital awal kalimat, pasar Sirek, geografi tulis kapital. Lanjut. Ini adalah alasan jawaban tadi, awal kalimat, dan ini adalah geografi, nama tempat. Oke, berikutnya. Oke, bisa dikerjakan, bisa paham bagaimana penyelesaiannya. Ya, kurang lebih adalah seperti ini. Awal kalimat, kapital. Ini suku bangsa, ini tidak. Ya. Oke, itu adalah jawaban yang dari pertanyaan tadi. Kalimat, awal kalimat, suku bangsa. Ini bentuk dasar kata turunan. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman silakan teman-teman nanti baca kembali. Jadi hasil tadi seharusnya bisa merefleksikan kemampuan teman-teman. Jadi materinya silakan dibaca di Puebi dan di Puebi online. Di materi sudah disediakan ya teman-teman. Oke, terakhir itu adalah akhir dari sesi 3 pendidikan bahasa Indonesia. Terakhir, pesan sponsor, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, gunakan masker, tidak berkerumun, dan menjaga jarak. COVID masih ada. Oke, demikian tadi penjelasan terkait dengan penggunaan atau kaidah ejaan bahasa Indonesia terkait dengan penggunaan huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Jadi teman-teman, banyak kaidahnya, banyak aturannya. Jadi teman-teman tidak perlu dihafalkan. Silahkan dibaca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bisa kalian unduh di V-Class yang telah disediakan, atau kalian bisa menggunakan Puebi daring. Sekian dari saya untuk sesi ketiga kali ini. Terima kasih atas kesetiaan dan kesediaan teman-teman. Jangan lupa jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.